Di ruangan yang berbahagia ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahilladzi ahalla an-nikaha wa harrama sifah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Bapak Ibu sidang jamaah nikah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari yang tidak panas dan tidak hujan ini, alhamdulillah Allah masih menitipkan ruh, Allah masih menitipkan nyawa di dalam jasad kita, sehingga mungkin tadi pagi kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tadi pagi kita masih sempat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi pagi kita masih bisa menikmati waktu kita bersama keluarga kita. Itu semua merupakan bagian daripada nikmat yang masih Allah titipkan ke dalam diri kita, yang kita selaku hambanya wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, insya Allah akan aku tambahkan nikmatku untukmu. Tapi kalau kamu kufur terhadap nikmatku, kata Allah, tunggu azabku sangatlah pedih. Makanya mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal Bapak Ibu, minimal dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian selawat dengan salam tidak lupa kita mohonkan kepada Allah agar studi kiranya disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi suri tauladan, yang telah menjadi contoh, yang telah menjadi panutan yang sangat baik untuk kita semua. Walaupun terkadang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita selaku umatnya sering lupa diri. Kita masih sering mengidolakan pemain bola, kita masih sering mengidolakan artis menjadi idola kita, padahal kita sudah punya contoh yang sangat sempurna pada diri Rasulullah SAW. Makanya di hari yang berbahagia ini kami mengingatkan, mari sama-sama kita perbanyak salawat kepada Rasulullah SAW dengan harapan nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat daripada beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sidang jamaah nikah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adinda kami berdua yang berbahagia, insya Allah sebentar lagi dalam hitungan menit, bahkan tidak sampai hitungan jam, status kalian akan berubah. Dari yang sebelumnya lajang menjadi seorang suami, dari yang sebelumnya sendiri menjadi berdua, dari yang sebelumnya seorang gadis menjadi seorang istri. Seiring dengan berubahnya status kalian berdua adinda, maka berubahlah, bertambahlah hak dan tanggung jawab yang akan melekat pada diri kalian berdua. Yang pertama untuk adinda Darul Harfiah. Kalau sebelumnya kamu bekerja apakah di kantor, apakah di kebun, kamu mencari uang, mencari rezeki, kewajibannya hanya untuk dirimu sendiri. Tapi setelah beberapa menit ke depan, kamu punya tanggung jawab yang dalam bentuk istri. Yang tanggung jawab ini bukan hanya di dunia adinda Darul, tapi juga tanggung jawabmu untuk akhiratnya.
Karena kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, wahai para suami yang merasa punya iman di dalam dirinya, qu anfusakum, jaga dirimu, jaga diri dulu kata Allah. Qu anfusakum, kemudian wa ahlikum nar, dan keluargamu dari mana? Dari api neraka. Jadi perintah Allah yang pertama dalam At-Tahrim ini yaitu menjaga diri sendiri dulu. Artinya apa? Jadi suami tidak cukup dengan modal perintah. Apa contoh? Kita suruh istri kita sholat, kita suruh istri kita mengaji, kita suruh istri kita puasa, tapi kita sendiri tidak sholat. Kita suruh istri kita beribadah yang lain-lain, tapi kita sendiri main judi. Tidak cukup. Artinya apa? Seorang suami itu bukan hanya menjadi seorang pemimpin, tapi juga jadi seorang contoh. Kalau mau istri dan anak-anak kita baik nantinya, kita dulu yang baik. Tapi jangan juga jadi yang suami yang egois. Bagaimana suami yang egois? Seorang suami yang setiap hari, setiap 5 waktu dia sholat ke masjid, Senin Kamis dia selalu berpuasa, sedekahnya tidak pernah tinggal setiap hari, tapi dia tidak peduli istrinya keluar rumah tidak pakai jilbab. Dia tidak peduli anaknya di luar sana sudah sholat atau belum. Dia tidak peduli akan keluarganya. Itu suami yang egois. Tapi bagaimana jadilah seorang suami yang romantis? Seorang suami yang romantis bukan suami yang setiap tahun merayakan anniversary. Suami yang romantis bukan suami yang setiap tahun merayakan ulang tahun istri dan anak-anaknya. Bukan, Adinda Daru. Tapi suami yang romantis adalah suami yang di sepertiga malam dia bangunkan istrinya untuk apa? Untuk sholat tahajud, untuk sholat sunnah bersama. Itu suami yang romantis. Kalau seorang suami hanya perlu menjaga istrinya di dunia, itu tidak capek. Kalau tanggung jawab suami itu hanya sebatas dunia saja, itu semua laki-laki bisa, tahu. Semua suami bisa, kalau hanya dunianya saja. Tidak peduli halal haram, tidak peduli baik buruknya, dia bisa bawa pulang rezeki ke rumah. Tapi kalau dunia akhiratnya, itu yang berat. Kenapa berat? Bagaimana kita bisa mengajarkan istri kita kalau kita sendiri belum belajar? Artinya setelah ini kalau merasa diri kita masih kurang, belajar lagi, perbanyak lagi ilmu, apakah itu ilmu dunia, apakah itu ilmu agama. Manfaatkan orang-orang tua kita yang ada di kampung kita, manfaatkan ustadz-ustadz kita yang ada di kampung kita, sering-sering bertanya. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi suami yang soleh, bukan hanya di dunia tapi untuk di akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk Adinda Qoriah, kalau mungkin saat ini ketaatanmu masih untuk orang tuamu, ketaatanmu masih kepada abangmu, maka insya Allah dalam beberapa menit ke depan ketaatanmu akan berubah untuk suamimu. Untuk suamimu ya Adinda Qoriah. Karena kata Nabi, kalau seorang perempuan itu mau masuk surga, syaratnya tidak banyak. Yang pertama, idza sholatil mar'atu, kalau seorang perempuan itu sudah sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, kemudian dia puasa di bulan Ramadan, kemudian wa hafizat farjaha, kemudian dia menjaga kehormatannya, wa ata'at zaujaha, kemudian dia taat kepada suaminya. Itu 4 syaratnya. Kata Nabi, wa qila udkhulil jannah min ayyi babin syi'tum. Kalau 4 syarat itu sudah kamu penuhi Adinda Qoriah sebagai seorang istri, maka kata Nabi, dikatakan kepadamu, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu suka. Makanya sekali lagi saya ingatkan, setelah hari ini taatlah kamu kepada suamimu
selama perintahnya itu tidak bertentangan dengan agama, tidak bertentangan dengan negara, tidak bertentangan dengan kodratmu sebagai seorang wanita. Taat itu berat, taat kepada suami itu berat, tapi ingat, surga itu nyata. Jadi kalau mau masuk surga, ingat, taatlah kepada suami. Karena banyak mungkin perempuan di luar sana yang hafal Quran 30 juz, sholat tahajudnya tidak pernah tinggal. Kalau dia tidak taat kepada suaminya, kata Nabi, jangankan untuk masuk surga, mencium bau surga pun dia tidak dapat. Makanya untuk perempuan-perempuan, istri-istri, jangan banyak cari keberkahan di luar, karena keberkahan itu sudah ada di rumah sendiri. Bapak Ibu sidang jamaah nikah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir untuk adinda kami berdua, setelah hari ini dimanapun kalian tinggal, apakah di desa Tranjermi atau di Pulau Bengkala atau di Senabang atau di Jakarta sekalipun, pesan kami, jangan lupa untuk berbuat baik, jangan lupa untuk berbakti kepada kedua orang tua kalian. Tidak ada yang namanya darul hari ini, tidak ada yang namanya qori'ah hari ini, kalau bukan karena jasa, kalau bukan karena doa, kalau bukan karena air mata kedua orang tua kalian. Pak, bagaimana kalau orang tua saya sudah meninggal? Perbanyak doa, perbanyak doa untuk mereka di setiap sujud-sujud malam kalian. Perbanyak sedekah atas nama orang tua kalian, perbanyak infak atas nama kedua orang tua kalian. Mudah-mudahan dengan itu dosa-dosa mereka yang telah lampau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak-anak kita mau baik kepada kita, baiklah kita kepada orang tua kita. Bapak Ibu sidang jamaah nikah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang mulia ini mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, karena sudah dikode-kode sama Pak Kades. Mungkin dari apa yang kami sampaikan ada kehilafan, ada kekurangan, ada kesalahan, kami mohon untuk diperbanyak maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sidang jamaah nikah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke acara akad nikah, dan kami menyampaikan sedikit informasi bahwasanya calon suami atas nama Darul Hafian berdomisili di Desa Pulau Bengkala, Kecamatan Jepara Selatan, anak dari Bapak almarhum Dirun dan Ibu Jasmania. Ini merupakan pernikahan pertama untuk adinda Darul Hafian. Betul? Yang pertama bukan? Kenapa saya jadi nggak yakin? Dia sendiri nggak yakin ini pernikahan pertama, Pak. Betul ini ya? Kemudian calon istri atas nama Qori'ah berdomisili di Desa Tranjermi, Kecamatan Jepara Selatan, anak dari Bapak almarhum Nasmin dan Ibu Siti Mulyana. Ini juga merupakan pernikahan pertama bagi adinda Qori'ah. Betul ya? Kemudian wali nikah yaitu saudara laki-laki kandung dari adinda Qori'ah, yaitu saudara Suroto bin Nasmin yang juga berdomisili di Desa Tranjermi, Kecamatan Jepara Selatan. Untuk saksi alhamdulillah sudah ada Bapak Ramli dan juga Bapak Usli. Usli sudah berada di tengah-tengah kita alhamdulillah. Kemudian sekedar informasi, maharnya itu berupa emas. Ya, maharnya itu berupa emas berjumlah 2 mayang dibayar tunai. Cukup kok ya? Cukup nak? Dijawab. Nanti tambah kerja. Ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena rukun-rukun nikahnya sudah lengkap, tinggal kita laksanakan akad nikahnya.